Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofyan, MSI. Tersimpan di dalam hati, untuk saling cinta, hati sayang, dan kamu hati, kata yang sambil membuka, hati sambil merindu. Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofyan dalam channel Hendra Sofyan PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Berbincang tentang tadi kita lanjutkan bersama yang tidak asing lagi, yang cantik, yang kita kenal sebagai dosen di Universitas Jambi, sebagai host juga, penyiar TV juga pernah. Kemudian beliau adalah seorang yang terdidik, seorang magister pendidikan, lalu sebagai selebgram juga. Yang menarik itu adalah dengan masih muda sepertinya, tetapi sudah memiliki dua buah hati yang perlu kita berikan jempol untuk saudari Rina. Oke, sekarang kita melihat bagaimana sih tips-tips yang Rina lakukan untuk tumbuh kembang anak di masa pandemi ini atau di masa sekarang dengan kesibukan yang luar biasa. Selebgram banyak di kosan Bu. Ada apa? Gitu. Kemudian pacarnya masih bekerja di DPR? Oh, sekarang enggak? Ya. Udah enggak? Tapi masih bermusik? Masih. Ya. Kemudian dengan kegiatan yang padat itu, suami juga ada kerjaan, kemudian Rina dengan abrek-abrek pekerjaan tadi, bagaimana yang mensikapi agar anak itu tumbuh berkembang dengan baik. Sekarang kita bincang-bincang tentang tips bagaimana seorang Rina yang juga notabene sebagai dosen di Universitas Jambi, dosen favorit bagi cowok-cowok ya. Bisa aja Bapak. Juga bagi cewek-cewek juga sebagai modeling untuk anak-anak kiblat. Bu Rina aja tuh sudah punya dua cantik, kayaknya bagus ya. Oke deh, kita sekarang melihat seperti apa ya seorang Rina di dalam mendukung atau mensupport anak usia dini yang cantik-cantik itu. Nanti bisa dilihat video-video yang berkaitan dengan anak-anak Rina. Bagaimana nih tips di dalam pertama nih menyediakan waktu khusus yang Anda begitu sibuk itu di dalam menghadapi buah hatinya. Kalau untuk membagi waktu, jadi lebih ke misalnya hari ini kan kita udah bikin janji misalnya jam sekian, berarti nanti mami ada urusan jam sekian sampai jam segini. Nah artinya quality time-nya kita atur aja, yang mungkin biasanya sore ataupun malam hari diganti ke pagi hari. Nah jadi pada intinya di setiap harinya itu memang ada waktu yang betul-betul kita sediakan untuk anak. Yang jadi versi tadi berapa tuh? 3 jam. 18. Iya, sebenarnya kalau di judulnya si Abah Ihsan itu kan 18.21, artinya jam 6 sampai jam 9 malam. Durasinya kan 3 jam. Nah, seumpama malam ini kita ada kerjaan, apalagi sekarang kan kita daring ya, mungkin ada rapat online atau apa yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Nah, artinya kita sediakan waktu di jam yang lain. Misalnya jam 9 sampai jam 12 free, boleh dimanfaatkan untuk bermain dengan anak. Oke, berarti tips yang pertama tadi adalah sediakanlah waktu sesibuk apapun dengan quality time yang ada setiap hari. Ya. Mungkin para psikolog mengatakan 3 jam misalnya maksimal. Iya, bisa. Kita mungkin 1 jam, 2 jam, tetapi ada setiap hari. Oke. Iya. Kita bungkus. Jadi pada intinya sebenarnya kalau saya tidak pernah mau ngejudge ya ibu rumah tangga atau ibu pekerja, semua punya pilihan masing-masing ya. Cuman bagaimana kita sebagai ibu menyikapinya itu aja. Oke. Jadi mau bekerja atau tidak, seorang ibu harus memiliki waktu khusus untuk anak mereka sehingga betul-betul disebut sama dengan para ahli namanya quality time, artinya
waktu yang berkualitas untuk anak kita. Iya. Oke, yang kedua, kan ibu bekerja nih. Kalau ibu tidak bekerja kan juga ada anaknya dimasukkan ke pendidikan anak usia dini. Sebenarnya dulu kala kita tidak pernah memasukkan anak ke pendidikan anak usia dini. Tapi dengan perkembangan zaman ada wadah sarana untuk anak belajar sambil bermain, namanya PAUD, pendidikan anak usia dini. Nah, bagaimana ibu Rina mensikapi ini tentang hal ini? Jadi gini, untuk PAUD ini sebenarnya saya ada cerita tersendiri ya Pak. Kebetulan waktu itu kan saya ibu muda, jadi mungkin masih fakir sekali dengan ilmu, sehingga anak saya yang pertama itu dulu udah saya masukin PAUD waktu usia 2 tahun. Sebenarnya itu terlalu cepat, mungkin ya untuk sebagian orang. Nah, cuman balik lagi pilihan PAUD-nya yang seperti apa nih? Karena kan PAUD ini macam-macam. Ada yang memang betul-betul menerapkan yang belajar bermain sambil belajar, ada yang lebih banyak ke belajarnya yang seharusnya mungkin anak di usia itu belum perlu itu. Nah, kemudian resiko kebosanan. Nah, ini udah dialami oleh anak saya yang mungkin karena 2 tahun udah sekolah, kemudian pas usia 5 tahun itu dia benar-benar udah nggak mau sekolah, mungkin bosan. Dan saya juga tidak memaksakan ketika dia bilang, "Mami nggak mau sekolah, bosan." Oke, berarti tahun ini break. Nah, jadi sampai sekarang itu dia nggak sekolah. Di stop dulu PAUD-nya emang karena dia nggak mau lagi. Nah, kemudian juga untuk tips para orang tua, PAUD ini sebenarnya bagus, cuman bagaimana kita orang tua memilih mana PAUD yang sesuai dengan kebutuhan anak kita. Jadi kan sebenarnya pendidikan itu adalah kebutuhan anak, bukan kebutuhan orang tua. Kadang orang tua ini melihat anak tetangga sebelah umur 4 tahun udah bisa baca, udah bisa nulis, kemudian kita berambisi lah, ini anak saya juga harus bisa. Nah, padahal itu juga belum waktunya. Itu nggak Pak? Oke. Sebenarnya kalau misal di rumah kita itu ada orang yang benar-benar bisa anak berbagi untuk bermain, untuk bermain tadi, mungkin ada waktu luang yang banyak dari ibunya, dari bapaknya, dari kakaknya, atau dari neneknya, dari kakeknya, atau dari tantenya. Sebenarnya tidak perlu memang anak untuk dipaksakan masuk PAUD ketika memang anak tidak begitu enjoy di sekolahnya itu. Nah, tetapi dalam tanda kutip tadi saya katakan kalau memang ibu bekerja tidak ada pilihan lain, tentu anak harus ditinggalkan di tempat pendidikan anak usia dini yang benar-benar sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya kayak tadi kapan anak harus calisto, ya anak itu bermain. Nah, sambil mereka bermain itu nanti ada proses pembelajaran. Tapi saya setuju dengan hal demikian karena memang tidak bisa memaksakan kepada anak. Yang penting anak enjoy dan bahagia, gitu ya. Oke, yang ketiga, di sini kan di saat-saat di rumah ibu bekerja misalnya atau tidak bekerja kan ada pada hakikatnya anak itu kan dibina atau dilihat, dikontrol selama 24 jam. Berhentinya ketika anak tidur, gitu kan. Nah, ada tips misalnya fungsikanlah orang-orang tertentu atau termasuk kayak babysitter atau mungkin di luar babysitter mungkin kakeknya, neneknya, atau tantenya. Kalau Rina gimana? Kalau saya untuk sebelumnya memang ada, tapi bukan babysitter, karena kalau untuk anak sampai hari ini saya belum berani melepaskan anak dengan orang lain kecuali dengan yang benar-benar ada ikatan darah, neneknya, omanya, opanya, tantenya, omnya. Nah, kalaupun ada yang membantu, itu tetap harus di dalam pengawasan. Jadi misalnya saya mau pergi, kemudian cuma dengan mbaknya, itu pasti akan saya misikan nih ke rumah neneknya. Jadi tetap dalam pengawasan, karena kan melihat banyak sekali sekarang kejadian-kejadian yang sangat memprihatinkan. Misalnya anak yang maaf mungkin
mungkin disiksa oleh pengasuhnya karena mungkin merasa tidak ada pengawasan dari orang tua. Nah itu saya sangat takut sekali, Pak. Oke. Bagaimana dengan CCTV, Bu? CCTV untuk sebagian orang mungkin membantu, tapi kalau untuk saya sendiri tetap tidak. Oke, dalam arti memang merasa nyaman ibunya ketika anak betul-betul tidak dilepas, tidak ada tali ikatan batin sedemikian rupa ya, mungkin ya tantenya atau kakeknya atau kakek dan ibunya ya. Oke, kemudian ada tips katanya kita perlu mengerti apa yang harus dikerjakan si ibu di tempat kerjaan ini, terutama untuk si kecil yang masih usia 5 ke 6 tahun ya. Ya. Jadi balik lagi ngobrol sih yang paling penting, anaknya kita beri pengertian, mami harus kerja. Kerja untuk apa? Apalagi kalau anak-anak umur segitu kan udah kritis ya. Pertanyaan-pertanyaannya juga kadang sangat detail. Mami ngapain kerja ya? Kan cari uang. Cari uang untuk apa? Ya kan buat bantu Dedi, buat nanti buat beli susu kakak, buat beli mainan, atau buat kita jalan-jalan. Nah, pada intinya kita berikan aja pengertian. Dan kalau dulu sebelum pandemi ada saya sesekali ajak dia ke kampus ya untuk dia melihat langsung ini loh kerjaan mami aku kalau lagi di kampus misalnya ngajar atau mungkin ada yang harus misalnya bimbing skripsi atau apa. Pada intinya dia mengerti bahwa yang dikerjakan oleh ibunya adalah pekerjaan, bukan pergi main-main gitu. Oke, saya juga pernah seperti itu membawa anak-anak ke kampus. Ketika kita mengajar, dia justru mengobservasi, lalu nanti di rumah dia berinteraksi dan kita berdiskusi. Yeah. Bagus itu untuk perkembangan bahasanya, sosialnya, emosinya dan sebagainya. Sampai pernah kan kebetulan saya juga protokol di acara wisuda. Nah jadi waktu geladi itu pernah saya ajak dan dia melihat ternyata dia mengamati dan sampai rumah dia praktek. Bagaimana saya wawancara terus dia biasa, kok udah bisa aja kak? Ya tadi kakak lihat mami kayak gitu. Nah jadi memang anak itu sangat cerdas. Ya, karena pada dasarnya memang orang tua adalah salah satu role model, modeling untuk anak. Kemudian juga dari apa yang kita lakukan dalam sehari-hari dilihat anak, nanti anak bisa belajar dari situ. Iya. Oke. Nah ini menarik, ini ada kita kan dalam bekerja atau di rumah atau berteman, kadang-kadang kita ada kesalnya, marahnya, kemudian tidak puasnya di kantor misalnya nih, atau kesal dengan perilaku yang tidak kita inginkan. Sementara anak sudah kita marah-marah lalu kita berhadapan dengan dua hal ini. Nah, bagaimana nih tips menghadapinya ini atau mengatasinya? Kalau saya lebih ke recharge dulu ya. Jadi ketika saya merasa diri saya sedang tidak baik, entah itu bersedih, entah itu kesel, entah itu marah, nah saya berusaha mengobatinya. Misalnya kalau perempuan kan shopping atau mungkin ke salon atau mungkin meet up dengan teman. Nah, usahakan ketika kita bertemu anak, keadaan emosi ini sudah stabil. Jadi kalau prinsip saya seperti itu, ketika saya merasa saya sudah cukup baik, baru saya mau bertemu dengan anak-anak. Daripada nanti dengan keadaan emosi yang sedang memuncak, kemudian kita tidak ada tempat mencurahkan, anak menjadi pelampiasan. Ini kan sangat tidak baik ya efeknya terhadap anak. Ya, dicas dulu barangkali juga mungkin istighfar ya. Sholat, ya. Nah, mungkin kalau di rumah itu ada pilihan, misalnya ada neneknya yang di rumah atau ada bapaknya yang di rumah. Jadi kalau seandainya ada siapa-siapa kita begitu pulang, memang harus ambil anak dari tempat penitipan. Sementara kita lagi marah itu kan mungkin, tapi prinsipnya sama ya, harus dicas dulu, ataupun tidur sebentar apa ya. Oke, bagus sekali apa yang disampaikan Nina itu sangat-sangat memberikan contoh yang baik ya untuk kita semua ini. Oke, kemudian
temani anak untuk bermain. Kemudian temani anak untuk belajar. Ya, kalau di usia dini ini kan dalam bermain ada belajar. Nah, bagaimana tips-tipsnya? Intinya ditemani, ya. Jangan disambil-sambil. Jadi kalau kita memang lagi bersama anak, memang tujuannya sekarang lagi untuk belajar, usahakanlah jangan disambil. Jadi kalau misalnya sekiranya handphone nggak penting nih, disingkirkan aja dulu. Nah, kita benar-benar menyerahkan jiwa dan raga ini untuk nemenin anak gitu. Misalnya dia lagi belajar apa, belajar menulis angka atau misalnya berhitung atau memindahkan sesuatu. Nah, pada intinya memang kita fokus ke anak, itu aja sih. Sip. Ya. Aduh, enaknya menjadi anaknya Rina ya. Mamanya sangat mengerti tentang perkembangan anak ya. Tapi sesekali mungkin ada juga lah, kalau misalnya namanya manusia ya, makanya kita inginnya begini. Cuman kalau sedang keadaan yang tidak baik, kadang hilang ada. Nah, kalau misalnya dulu waktu masih satu anak, saya jarang sekali namanya marah, membentak atau apa. Sehingga apalagi kalau memukul mencubit itu tidak pernah sama sekali. Jadi ketika anak saya melihat adegan seperti itu, dia akan termenung dan kemudian nanti akan nanya, "Mami, kenapa dicubit, dipukul?" Ya, benar-benar shock wajahnya karena dia tidak pernah mengalami hal begitu. Nah, tapi setelah punya anak dua, tidak munafik adalah kita mungkin juga sebagai orang tua perlu recas ilmu mungkin ya. Kadang-kadang lelah, sudah harus mengurus bayi, ini pekerjaan, ini anak. Nah, cuman balik lagi intinya belajar. Oke, sangat bagus sekali ya. Jadi artinya sesibuk-sibuk apapun kita harus menggunakan waktu untuk anak bermain. Kalau tadi kan quality time. Mungkin quality time salah satu bentuk kegiatannya adalah bermain. Ya. Oke. Kemudian ada nih, kalau kita kan sibuk, kadang-kadang pekerjaan kantor kita bawa ke rumah. Sementara kita punya anak yang harus ditemani bermain. Bekerja dari kadang-kadang produksi itu dari pagi sampai maghrib. Kadang-kadang malam-malam kita juga harus menguji dan sebagainya. Nah, bagaimana nih Rina mensikapi tentang pekerjaan kantor buat pulang dan rumah? Kalau sebisa mungkin enggak. Tetapi kalaupun memang harus, ya balik lagi manajemen waktu. Jadi kalau misalnya kayak pekerjaan yang tadinya harus dibawa pulang, mungkin kita kerjakan aja ketika anak sudah tidur. Jadi memang haknya yang menjadi waktunya tadi itu tidak kita abaikan. Begitu sih. Bagus ya. Saya bukan karena cantiknya saya bilang bagus-bagus. Tapi memang betul apa yang dijawab oleh atau didiskusikan dengan Rina itu memang koridor di dalam psikologi perkembangan anak memang seperti demikian, begitu ya. Oke, ada beberapa hal lagi yang kita akan bahas di sini. Ada katanya hindari beberapa hal dalam mendidik atau bertemu atau beraktivitas dengan anak usia dini. Nah, yang pertama, karena kita manusia itu kadang-kadang kita suka lepas kontrol. Nah, bagaimana dengan menghindari kasar dan kekerasan pada anak? Kekerasan pada anak ya. Ini kalau ala saya itu Pak, itu tadi yang jelas kalau emosi sedang tidak stabil, setidaknya kita rincas ataupun kalau memang enggak, minta tolong kepada orang sekitar, entah itu orang tua kita, entah itu suami, tolong amankan dulu anaknya. Jadi kalau misalnya marah, kalau dulu ketika saya marah, itu lebih baik saya menghindari dulu interaksi dengan anak. Entah saya pergi dulu, bukan anak yang dikurung, tapi kadang saya mengurung diri di kamar, tolong anak diajak dulu pergi bermain atau apa. Nah, kendalikanlah dulu. Ya, kalau kita macam-macam, ada yang dengan tidur sejenak, kemudian bisa meredakan emosi. Nah, kemudian bisa dengan makan coklat yang simple, es krim. Nah, atau butuh seseorang untuk mendengarkan, entah itu sahabat kita, entah itu suami, untuk mencurahkan apa yang sedang kita rasakan. Nah, pada intinya ketika emosi kita bisa dikontrol dan dikendalikan,
itu yang namanya kekerasan terhadap anak, insya Allah itu tidak akan terjadi. Kalau misalnya emosi anak meledak sehingga memicu kita untuk emosi juga, seperti apa ya caranya Rina dalam menghadapi hal seperti ini? Karena saat ini anak saya usianya masih 6 tahun ya Pak. Jadi kalau sejauh ini, kalaupun dia emosi atau tantrum di mall, contoh kecilnya ini banyak terjadi pada anak-anak. Saya tidak mau terpancing. Jadi misalnya kita beri kesepakatan dulu sebelum pergi. Misal kita pergi ke mall, kita hanya belanja untuk kebutuhan bulanan, atau misalnya kita hanya jalan-jalan nggak beli apapun. Nah, sepakati dulu dengan anak. Nah, ketika di TKP ini kan banyak sekali terjadi anak minta belikan mainan, sementara kita udah janjian dari rumah, kemudian dia menangis, meronta-ronta, tantrum, berteriak-teriak. Hindari, baik dong, mami tinggalin ya di sini. Dia masih nangis, kita tinggalin aja. Entah itu sembunyi di balik tiang atau apa, tapi tentunya tetap diawasi ya anak. Jangan pernah akhirnya kita luluh dan kita berikan, karena kalau itu terjadi itu akan menjadi senjata atau bumerang untuk diri kita sendiri. Besok-besok dia tahu, oh nanti mami aku kalau misalnya kamu dibeliin. Nah itu nggak boleh. Jadi memang kekuatan dan keteguhan hati orang tua ini sangat penting kalau di sini ya. Ya harus betul-betul kita bersepakat bahwa apa namanya ini sebenarnya ini kaitan yang ketiga itu tidak mengiyakan semua keinginan anak, tidak. Walaupun tadi kita masih membahas yang nomor 2 terlalu hindari kasar tadi ya. Iya. Ini sudah terjawab yang kedua tadi, memanjakan anak. Memanjakan ya. Apa-apa karena dia tahu orang tuanya punya uang, barangkali mudah mendapatkan fasilitas, jangan menghargai tangis anak atau manja anak sedemikian. Bagaimana itu Rina mensikapi spoiled atau anak manja? Punya anaknya manja dalam arti cengeng, suka nangis, mewek. Ya. Gimana Pak? Kalau saya balik lagi untuk anak PAUD itu kan mungkin itu bagian dari kecerdasan emosinya tadi ya Pak ya. Artinya sebenarnya ketika anak menangis itu pasti ada sebabnya. Nah jadi kita biarkan saja itu untuk menjadi pembelajaran dia dalam mengelola emosinya. Ketika nangisnya itu masih dalam hal yang wajar. Tetapi kalau sudah menangis gak jelas sebabnya, ketika ditanyakan dia juga nggak tahu kenapa dia menangis. Nah dari situ mungkin kita harus mulai menyikapinya. Artinya ya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia nangis yang meronta-ronta, berteriak-teriak, terkadang ada sih kadang rasa malu ya, takutnya dilihat oleh orang tua yang kejam. Ibunya jahat banget sih, anaknya udah nangis gak dibeliin atau apa, biarin aja. Makanya harus benar-benar kuat sih di situ, mental kita yang penting. Konsisten. Dan anak tahu itu, benar. Iya. Akhirnya dia memiliki pengetahuan siap juga. Kalau mama aku sudah bilang tidak, walaupun saya menangis sekuat apapun juga tidak akan. Betul. Sama halnya seperti jajan ya. Kan mungkin kadang kita orang tua nih nggak ngasih. Sebenarnya saya bukan nggak ngasih untuk dia jajan permen, coklat dan lain sebagainya. Itu boleh saja. Tapi dengan perjanjian setelah makan permen artinya apa? Harus gosok gigi. Terus kita kasih tahu konsekuensi bahwa permen ini kalau kebanyakan nanti bisa sakit gigi. Ya maksudnya balik lagi pengertian, obrolan dengan anak tuh kita jangan bosan-bosan buat ngingetin sampai pada akhirnya ketika mau dibelikan oleh omanya misalnya permen, nggak mau oma nanti sakit gigi. Atau kadang dia kalau belum ngalamin itu nggak akan percaya, masih aja begitu. Sampailah suatu ketika benar-benar sakit gigi, akibat banyak jajan. Nah, jadi memang biarkan dia mengalami sendiri gitu. Jadi biar dia tahu bahwa apa yang diomongin oleh orang tua itu benar. Oke, menarik, Bu Rina. Kadang-kadang Bu Rina, kadang-kadang Pak Rina. Yang mana aja. Karena suasana di kampus, kadang-kadang teman sejawat lebih ibu. Tapi kadang-kadang di luar kita lebih akrab Bu Rina, gitu kan? Oke. Lalu
kadang-kadang kita tidak sadar nih menuntut anak kita terlalu tinggi ekspektasinya, kan? Kalau Rina mensikapi anaknya seperti apa tuh? Ingin ekspektasi yang lebih gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya dulu sebelum dibekali ilmu yang mumpuni dalam hal ini, tentunya kita akan stres dong kalau misalnya ada yang membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Anaknya si A udah bisa ini loh, udah bisa itu loh, kan anak kamu belum bisa. Nah itu kalau kita belum ada ilmu yang cukup, rasanya akan galau dan kemudian memaksakan si anak ini supaya bisa seperti anak si B. Nah itu kan sebenarnya nggak baik ya. Nah jadi kita ikuti aja, makanya penting sekali untuk mengetahui perkembangan yang tepat sesuai dengan usia anak. Jadi kita nggak perlu melihat patokan dari anak tetangga. Kita lihat aja secara perkembangan psikologisnya harusnya seperti apa sih, anak umur segini harusnya dia sudah sampai di mana sih gitu. Jangan pernah kita paksakan anak kita seperti anak orang. Ya kalau misalnya ada anak orang bilang anak saya udah bisa gini, ya kita puji lah, bagus ya, pintar. Tapi jangan kita anggap itu sebagai acuan ketika itu tidak benar. Setuju. Bahkan setiap anak itu memiliki kompetensi yang berbeda-beda antara satu anak dengan anak lain walaupun usianya sama. Betul. Karena masing-masing anak memiliki ciri khas. Nah ini yang perlu disadari sebagai orang tua. Cerdas kan ya. Kemudian kadang-kadang orang tua suka membanding-bandingkan, tadi kita jawab sebenarnya, membandingkan kalau sekarang karena Rina memiliki anak yang usianya berbeda ya, 1 5 bulan, kemudian 1 6 tahun, jadi belum bisa dilihat perbandingan. Tapi tipsnya ini mungkin perlu disampaikan juga kepada yang nonton YouTube ini, bahwa kita tidak boleh membandingkan anak kita dengan kakak atau adiknya. Kamu seperti kakak dong, kamu seperti adik dong, atau kamu seperti anak tetangga dong, gitu kan? Walaupun sekarang umurnya terlalu jauh ya, tetapi ini harus pengetahuan siap untuk Rina. Bagaimana Rina menanggapi? Ya, jadi kita tetap harus menanamkan seperti yang Bapak katakan bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi mungkin kakaknya keunggulannya di sini, nanti mungkin adiknya keunggulannya di sini. Nah kita nggak boleh misalnya membanding-bandingkan seperti itu. Dan yang paling penting lihatlah sisi positif anak. Terkadang kan orang tua hanya lihat negatif, ketika anak salah aja baru ditegur, dia begini dia begitu. Nah tetapi ketika dia melakukan sesuatu yang positif, lupa untuk kita memuji atau memberikan apresiasi, memberikan reward. Padahal ini sangat penting untuk perkembangan kepercayaan dirinya mungkin nanti, sehingga dia pede nih, oh ternyata aku nih ini loh, kata mamaku aku gini, terlalu gini. Nah jadi memang kita sebagai orang tua lihatlah hal sekecil apapun. Bahkan ada satu seminar yang pernah saya ikuti, jika kita menyempatkan waktu, tulislah misalnya hari ini apa saja hal-hal baik yang sudah dilakukan anak kita. Misalnya dia membawa bukunya sendiri, atau dia membantu ibunya mengupas telur, membantu memasak, atau mungkin membantu menjaga adiknya. Nah jadi kita orang tua bisa lebih menghargai apa saja hal-hal baik yang dilakukan anak. Kalau perlu nanti kalau misalnya bapaknya pulang kerja, kita ceritain yang baik-baiknya. Tadi kakak pintar loh, begini gini. Nah jadi anak pun merasa jadi payah, apa yang dia lakukan tuh dihargai. Bagus sekali Rina, tentang bagaimana caranya menghargai anak sehingga tumbuh rasa percaya diri. Yang terakhir ini, kadang-kadang orang tua dia tradisional ya, yang pun banyak juga hal yang positif yang kita ambil, tapi ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Misalnya kalau anak menangis, nanti orang tua tuh hantu tuh, diam kan? Atau kalau bunyi petir, nah itu petir. Makanya kamu jangan menangis, marah ke Allah, kan? Nah, jadi hal-hal seperti itu kan menakutkan anak, sehingga nanti anak menjadi penakut.
Kalau Rina bagaimana nih kalau menghadapi situasi seperti itu untuk mendiamkan anak atau membuat anak jadi pemberani itu seperti itu? Kalau saya sih kayaknya nggak ada ya kalau untuk nakut-nakutin seperti itu. Jadi berikan saja penjelasan yang lebih realistis, lebih jelas. Misalnya mandi, kan terkadang nggak mau mandi, mau panggil ini ya, buat mandi ya ini itu nggak perlu. Atau misalnya apa yang dia sukai, misalnya dia suka nonton TV, oke, siapa yang mandi nanti boleh nonton TV, atau setelah mandi boleh nonton TV, atau nanti setelah mandi kita main di luar, atau apalah. Jadi berikan aja hal-hal positif yang mungkin lebih baik daripada sekedar menakut-nakuti anak, gitu aja sih. Apa namanya? Kadang-kadang orang tua itu lebih praktisnya itu ya. Itu polisi atau itu hantu gitu. Dan seterusnya tanpa disadari itu memang membuat anak menjadi penakut. Tapi apa yang disampaikan kita tadi atau Rina tadi share yang kita diskusikan ini memang itu perlu dipahami sebagai orang tua atau sebagai pemerhati PAUD, mungkin para mahasiswa PAUD atau mahasiswa psikologi, bahwa bagaimanapun orang tua itu merupakan psikolog terhebat yang ada di dunia. Kalau memang orang tuanya itu betul-betul orang tua yang siap dan yang mengerti dan memahami bagaimana tumbuh kembang anak dan apa yang harus dilakukan oleh sebagai orang tua, apalagi bagi orang tua yang bekerja. Terima kasih Rina dengan sudah datang ke channel Hendra Sofyan PAUD, sudah berbagi tentang bagaimana menumbuh kembangkan anak usia kini di saat pandemi ini, kemudian di saat kita sibuk sebagai orang tua, sebagai dosen tadi, sebagai ibu muda, sebagai selebgram atau sebagai orang tua yang punya aktivitas ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini atau dalam channel ini bisa memberikan manfaat bagi para pemerhati PAUD semua atau bagi orang tua atau ibu muda. Terima kasih sudah bersama kita. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersimpan di dalam hati, untuk saling cinta, hati sayang, dan kamu hati, kata yang sambil menunggu, hati sambil merindu.